There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me, no one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by, all kinds of birds make you wish you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang terhormat Bapak Ilham Tamrin SS dan rekan-rekan yang kami hormati pula, pada siang hari ini kita akan mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang mana di dalamnya ada kata diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Karena itu untuk tidak membuang waktu, langsung saja kepada Bapak Ilham Tamrin SS, disilakan. Ya, barangkali saya berdiri Bapak Ibu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita masih sempat untuk dipertemukan di tempat ini dalam rangka mendengarkan aksi nyata saya di dalam pendidikan guru penggerak mengenai modul budaya positif atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang kita cintai bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya marilah kita senantiasa, saya sebagai umat muslim senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat dan taslim kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua, terkhusus untuk umat Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memaparkan diseminasi tentang aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif kepada Bapak Ibu semua, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa saya berdiri di sini bukan merasa saya yang paling hebat, tapi di sini saya akan mencoba saling share, tukar pendapat bersama dengan Bapak Ibu mengenai apa yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 tahun 2023 Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya ya, saya ingin menyampaikan ya, welcome para teman-teman guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Selanjutnya
Ya. Dalam budaya positif, kita akan mengetahui beberapa konsep utama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mengupas lebih dalam mengenai konsep utama budaya positif ini, alangkah bagusnya kalau kita adakan warming up dulu atau ice breaking, supaya Bapak Ibu, apalagi sekarang sudah jam 12, tentu sudah mengantuk ya Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu untuk memulai pemaparan ini, ya saya minta dua rekan Bapak Ibu untuk maju ke depan. Jadi barangkali saya langsung tunjuk saja ya. Saya minta Ibu Mirna, ya, maju ke depan. Ya. Kemudian saya minta dari laki-lakinya satu orang. Pak Yakubus barangkali, silakan Bapak. Ya. Ya, ini ice breaking ya. Sebelum kita masuk pada konsep budaya positif ini. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap ya? Ya, jadi permainan kita pada kesempatan ini Mirna dan Pak Yakubus. Iya. Atau biasa dipanggil nama kerennya Pak Saras. Jadi begini permainannya. Jadi Ibu Mirna memegang sesuatu kertas ya. Kertas kecil saja ya, jangan dimunculkan, digenggam, usahakan kertas itu tidak muncul ya. Anggaplah apa yang Ibu Mirna genggam adalah sesuatu hal yang berharga ya. Sesuatu hal yang berharga, tentunya kalau sesuatu hal yang berharga tidak mungkin dengan mudahnya mau dikasih sama orang ya. Iya, betul sekali Pak Sundin. Jadi Pak Ibu Mirna di sini berusaha untuk menggenggam apa yang ada dalam genggaman Ibu Mirna. Anggaplah apa yang ada di dalam genggaman Ibu Mirna itu adalah sesuatu hal yang berharga. Nah, kemudian tugasnya Pak Yakubus mencoba atau berusaha membuka genggaman apa yang ada dalam genggaman Ibu Mirna dengan cara apapun. Apakah itu dengan cara memaksa, kekerasan, atau membujuk, atau merayu, atau memberi semacam hadiah. Terserah Bapak. Dan Ibu Mirna usahakan mempertahankan apa yang ada dalam genggamannya. Kira-kira bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke, silakan. Harganya sesuatu yang berharga Pak, ada apa ya tanya? Ya. Bagi, Tidak bisa lah Pak. kalau tidak mau dibagi, saya dipaksa. Tidak bagi, saya dipaksa. Kita tidak bisa bagi. Kalau saya ini kuat dan yakin, saya bisa ambil dengan cara apapun. Aduh. Coba deh Pak, bagaimana cara memaksa Pak? Ini Saya harus sambil cara rasa. Kalau tidak mau bagi, saya harus cara menggunakan kekuatan saya. Perlu saja. Pak, aduh. Saya ini perempuan Pak. Puan, karena itu barang berharga, saya juga ingin pun. Jadi Cari sendiri Pak, barang harganya Pak. barang berharga itu yang bagaimana Bu? Ini punya saya. Jadi harus sambil paksa, kalau ibu tidak mau berbagi, harus sambil paksa karena ibu tidak mau. Tidak bisa dia juga. Sudah. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak
dengan Ibu Mirna. Oke, sekarang kita balik. Kita balik, ya. Jadi, ya silakan Ibu Mirna. Ya, Ibu Mirna berusaha mengambil apa yang ada dalam genggaman Pak Yakobus. Sebaliknya Pak Yakobus berusaha mempertahankan apa yang ada dalam genggamannya, karena itu adalah sesuatu yang berharga. Silakan Ibu Mirna. Pak Yakobus. Apa itu dipegang Pak? Suatu barang yang sangat berharga bagi saya. Bisakah Bapak membagi sama saya? Karena ini hanya berharga bagi saya, jadi siapapun yang minta saya tidak berikan. Karakter Pak. Pokoknya tetap tidak bisa. Pak, saya tidak bisa bagi pemaksaan Pak, karena jelas saya kalah, jadi bagilah. Kasih bunga, kasih tole. Kasih toleh. Tukar urban satu bungkus. Saya tukar chip deh 5B. Tidak bisa, karena ini adalah barang yang sangat berharga bagi saya. Apa ya? Pokok satu pakan. Apapun tetap tidak bisa. Pak, apa ya? Bapak minta apa deh? Supaya Bapak bisa membagi sama saya. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena ini memang sangat berharga. Aduh. Sudah tidak bisa Pak. Oke, Pak. Coba tepuk tangan buat Ibu Mirna dan Pak Sarah. Silakan, terima kasih Ibu Mirna, Pak Sarah. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Ya, silakan Ibu Mirna kembali ke tempat dulunya kembali. Iya, oke. Oke, baiklah Bapak Ibu. Kira-kira dari permainan tadi, kalau kita sangkutkan dengan penerapan budaya positif di sekolah, apa kira-kira yang bisa kita petik? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa berkomentar. Pak Yakobus mungkin. Oke, baiklah. Jadi dari permainan tadi, mau Pak? Pertanyaannya apa tadi? Nah, kira-kira kalau kita sangkut pautkan dengan disiplin atau budaya positif di sekolah kita, apa kira-kira yang bisa kita petik dari permainan atau seberikan tadi? Ya, tadi Ibu Mirna berusaha menggenggam dan tidak mau membuka karena itu adalah sesuatu yang berharga. Bagaimana? Ya, mempertahankan sesuatu yang berharga. Ya, oke. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita sangkut pautkan dengan budaya positif di sekolah kita, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah tadi Ibu Mirna membukakan kepala tangannya untuk Pak Yakobus? Tidak. Nah, sebaliknya, apakah Pak Yakobus tadi membukakan? Tidak juga. Jadi hal di sini yang bisa kita petik bahwa kontrol diri seseorang itu ada pada diri seseorang itu sendiri. Nah, jika kita sangkut pautkan dengan cara mendisiplinkan siswa kita di sekolah, bahwa sebenarnya siswa itu juga memiliki posisi yang seperti ini. Terkadang biasa kita tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh siswa itu karena mungkin ada alasannya. Nah, yang sering kita lakukan adalah terkadang biasa memaksa, menghukum, atau menghardik, atau menunjuk siswa. Ya, hal seperti inilah yang harus kalau bisa dihilangkan dari sekolah kita ini. Ya, karena posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Ya, tadi dalam permainan ini, walaupun Pak Yakobus berusaha untuk membuka apa yang ada dalam genggaman tambang Ibu Mirna, apa itu tadi dengan cara membujuk, merayu, atau memaksa, namun Ibu Mirna tidak membukakan. Iya. Jadi itu barangkali Bapak Ibu untuk ice breaking kita. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah
kita masuk pada konsep utama modul budaya positif. Ya, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang menarik dari slide ini adalah ada kata terdiferensiasi. Nah, mungkin ada bapak ibu yang sudah tahu apa artinya terdiferensiasi. Ya, silakan Pak Mus. Ya, jadi kalau menurut saya yang maksud diferensiasi ini artinya bahwa dalam pembelajaran di kelas ya kita tidak harus fokus pada salah satu metode yang digunakan. Karena kita bisa menggunakan metode sesuai dengan karakter daripada peserta didik. Tepuk tangan dulu Bu. Saya kira sudah terjawab apa itu terdiferensiasi. Yang jelas terdiferensiasi itu artinya pembelajaran harus berpusat kepada siswa atau bahasa kerennya student center. Oke. Baiklah Bapak Ibu, adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama adalah ya barangkali Bapak Ibu ada barangkali sudah tahu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, jadi ini harus kita tahu. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian selanjutnya adalah mandiri. Kemudian bergotong royong dan selanjutnya adalah bernalar kritis dan terakhir adalah kreatif. Ya, dalam kurikulum Merdeka kita harus ini yang akan tercantum. Ya, apalagi yang saya dengar melalui guru penggerak, nantinya kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu atau kita semua harus tahu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya adalah ya, konsep selanjutnya adalah disiplin positif. Ya, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang disiplin positif atau kata disiplin, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bisa memberikan pengertian apa itu disiplin. Pak Mansur barangkali? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Betul sekali, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pak Mansur barangkali? Patuh dan taat pada apa yang telah ditentukan. Luar biasa. Masih mau ditambahkan? Iya, oke. Jadi dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan yang namanya kepatuhan. Kita cenderung, ya, jadi kita biasanya cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ya. Kemudian selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, ini juga dua kata yang tidak lazim di telinga kita. Ada kata intrinsik, kemudian ada kata ekstrinsik. Kira-kira apa itu kata makna dari kata intrinsik? Dari dalam. Betul sekali Pak Lasli. Jadi intrinsik itu adalah diartikan sebagai motivasi. Siswa melakukan motivasi karena ada kesadaran diri. Iya. Ada dorongan dari dalam, bukan dari luar. Iya, atau ekstrinsik. Ya, yang tadi anak-anak melakukan disiplin mungkin karena takut dihukum,
Mungkin karena ingin mendapat penghargaan, sehingga dia melakukan disiplin. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai ekstrinsik. Iya. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa sebutan, ya, tanpa ada faktor eksternal atau ekstrinsik, ancaman maupun hukuman. Oke, selanjutnya, iya. Kemudian selanjutnya, konsep budaya positif selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, ini juga Bapak Ibu harus kita tahu. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Apa sih kebutuhan dasar siswa kita? Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang mana yang dimaksud dengan kebutuhan dasar bertahan hidup? Seperti sandang, papan, dan pangan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, terkadang biasa pada saat kita mengajar di kelas, ada saja siswa kita yang seolah-olah mau diperhatikan atau mencari perhatian atau mencari cara supaya diperhatikan oleh temannya atau guru yang mengajar pada saat itu. Nah, kebutuhan dasar apa itu? Adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar selanjutnya adalah penguasaan. Ya, ini juga sering kita jumpai di kelas. Terkadang biasa ada siswa kita yang merasa jago di kelas, merasa ingin berkuasa dengan teman-temannya. Nah, kebutuhan dasar apa yang tidak terjadi? Kebutuhan dasar penguasaan. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kebebasan. Iya, sama seperti yang tadi. Kadang biasa siswa kita ingin merasa bebas, semau-maunya. Nah, inilah tugas kita sebagai seorang guru, harus tahu itu kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi dari siswa atau anak didik kita di sekolah atau pada saat belajar di dalam kelas. Kemudian terakhir adalah kesenangan. Ya, ini juga yang sering kita jumpai. Terkadang pada saat kita mengajar di dalam kelas, ada saja siswa kita yang senang keluar masuk tanpa minta izin. Ya, mungkin kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, dari kebutuhan dasar tadi, maka munculnya namanya motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Iya. Terkadang siswa kita melakukan disiplin karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi seperti yang saya katakan tadi, ekstrinsik. Iya, yang melakukan disiplin karena adanya dorongan atau pengaruh dari luar. Kemudian selanjutnya, motivasi selanjutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Dia melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian selanjutnya, motivasi berikutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya, misalnya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan dorongan atau motivasi intrinsik. Ya, saya ulangi lagi, intrinsik. Ya, jadi siswa kita atau peserta didik melakukan disiplin
betul-betul karena kesadaran diri. Ada dorongan dari dalam, bukan dia melakukan disiplin karena ada faktor eksternal. Seperti tadi karena ada bujukan, ada penghargaan, atau ada hukuman dan sebagainya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Iya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, yang pertama adalah konsekuensi. Pengaruh jangka pendek. Kemudian poin yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus atau respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian poin selanjutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas lainnya adalah restitusi. Ya, inilah yang disarankan. Ya, apa poin-poinnya? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian selanjutnya adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dirinya memegang kontrol seperti permainan tadi, Bapak Ibu. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, inilah konsep disiplin identitas sukses. Sebentar kita akan bahas lebih dalam lagi pada slide berikutnya. Ya, konsep disiplin, pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya. Pertama yang perlu kita tahu dulu apa itu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Diane Dosen 2004. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, ini kata menuntun. Ya, sesuai dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa bahwasanya mereka dia mendefinisikan bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Beliau mengibaratkan bahwa pendidikan itu adalah taman, tempat bermain, ladang atau lahan, sementara guru itu sebagai petani, kemudian bibit itu sebagai siswa. Nah, tumbuh kembangnya bibit yang disemai di lahan itu tergantung dari bagaimana petani itu merawat. Ya. Sebaliknya, kita sebagai seorang guru, ya, tugas kita di sini adalah sebenarnya bukan mengajarkan, tapi menuntun. Karena bahasanya manusia itu, anak itu sudah memiliki yang namanya kodrat alam dan kodrat sama. Mereka sudah memiliki potensi dari sejak lahir. Jadi kita sebagai guru tinggal bagaimana menuntun anak-anak itu supaya bisa mencapai apa yang dia inginkan atau cita-cita mereka. Ya, saya lanjutkan ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, itulah ciri-ciri daripada restitusi. Iya, ini yang menarik. 5 posisi kontrol. Jadi selama ini yang kita ketahui, posisi kontrol guru itu kira-kira dia terletak di mana, Bapak Ibu? Apakah dia sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Iya. Jujur saja Bu, Bapak Ibu, ya saya saja terkadang biasa ada di posisi penghukum,
pembuat rasa bersalah, dan terkadang teman, belum sampai kepada pemantau dan manajer. Ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk lebih memahami tentang 5 posisi kontrol guru, saya akan memutarkan video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Balik payung. Sini kamu. Guru piket ini. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Cara itu ya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Emang liburan ti. Naren! Emang liburan ti. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin aku susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bakal kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Apa karena bilang di situ? Aduh, awe, waduh. Naren! Ini Toto! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya betul nih. Kamu lagi. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Cepat tidur. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baiklah Bapak Guru, ya setelah menyaksikan video 5 posisi kontrol tersebut, tentu Bapak Ibu sudah bisa menyadari posisi yang saya lakukan selama ini ya. Bagaimana Pak Ibu? Sudah tahu ya? Ya. Jadi memang posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Iya. Karena di situ siswa diajar bagaimana mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah dengan itu maka timbul bisa kita menanamkan sikap tanggung jawab, menghargai kepada anak didik kita di sekolah. Nah, kemudian pada posisi manajer bukan kita mau mencari kesalahan siswa, tapi kita membantu siswa atau berkolaborasi dengan siswa bagaimana mencari solusi atau jalan keluar untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut. Nah sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin berkomentar tentang kelima posisi kontrol ini. Kira-kira selama ini saya banyaknya di posisi kontrol apa? Saya nomor 1. Pada sini?
Nomor 1? Iya, saya juga Pak. Sering. Iya betul. Bagaimana Pak Ikra? Iya nomor 1. Banyak-banyak kita berada posisi penghukum. Iya. Baiklah, setelah melihat video ini, ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyadari, bisa merefleksi diri agar bisa merubah posisi tersebut untuk memperbaiki siswa kita di sekolah kita yang tercinta ini. Baiklah, selanjutnya, ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya. Ya, contoh misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kira-kira Bapak Ibu? Supaya apa? Aman. Supaya aman. Betul. Nah, itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Ya, betul. Supaya aman. Terhindar. Kita memakai helm supaya aman. Ya, yang mana peraturan? Memakai helm. Nah, kalau tidak memakai helm, mungkin pada saat kita jatuh, tak bisa terbentur kepala kita. Baik, kita tidak aman. Nah, keamanan ini menjadi keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Aman dari virus. Iya, supaya terhindar dari penyakit. Iya, itulah contoh-contoh yang dimaksud dengan keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Iya. Dibandingkan dengan peraturan yang sangat banyak butir-butirnya. Ya. Makanya dikatakan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Contoh keyakinan kelas. Iya, ini kalimat bahasa kita membuat keyakinan kelas: saling menghargai, ya, menghormati, disiplin dan bertanggung jawab, menjaga toleransi, datang tepat waktu, bekerja sama dan tolong menolong. Ya, ini bisa kita nanti lakukan di dalam kelas. Nah, pada saat kita membuat keyakinan kelas, terlebih dahulu yang kita harus lakukan adalah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas ini sama dengan sebenarnya aturannya. Sebenarnya sering pernah kita lakukan. Ini kita bisa menyamakan dengan kontrak kelas. Ya. Ada pun langkah-langkah pada saat membuat kesepakatan kelas. Ya, ini yang beberapa minggu yang lalu saya sudah praktekkan di anak wali saya. Yang pertama adalah guru meminta siswa untuk memikirkan keinginan kelas impiannya. Ya, saya saat itu terlebih dahulu pada saat saya membuat kesepakatan kelas, saya menanyakan kepada mereka, kira-kira anak-anakku semua mengimpikan kelas yang bagaimana? Ya, nanti pada pertanyaan ini nanti guru beragam jawaban dari anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah guru meminta siswa untuk menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan dari kelasnya. Ya, jadi meminta siswa apa-apa yang ada dalam pikirannya untuk menciptakan kelas yang mereka impikan. Kemudian selanjutnya adalah siswa menulis tentang kelas impian mereka. Iya, jadi bisa di sini ditulis di flip chart atau langsung di atas papan tulis apa kira-kira kelas impian yang mereka inginkan. Kemudian selanjutnya adalah guru meminta siswa untuk menempelkan ide-ide mereka di papan tulis. Atau bisa dilakukan dengan cara siswa menulis di flip chart lalu menempelkan di atas papan tulis. Kemudian selanjutnya adalah setelah menempelkan ide dari hasil pemikiran mereka, guru meminta siswa untuk membaca satu persatu
hasil pemikiran mereka tentang kelas impian. Dan berikutnya adalah setelah itu guru mengajak diskusi siswa terkait impian kelasnya dan membuat daftar kesamaan. Karena tidak mungkin dalam 30 orang siswa di dalam kelas harus ditulis semua apa kelas impiannya, pasti ada yang sama. Nah, makanya kita harus mengajak diskusi siswa tersebut untuk membuat daftar kesamaan. Kemudian selanjutnya adalah guru membantu menyoroti yang penting tentang kelas impian. Dan selanjutnya adalah guru memastikan bahwa semua siswa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi semua siswa di dalam kelas harus dilibatkan. Ya, jadi. Kemudian yang terakhir, ya setelah jadi sudah disepakati bersama, guru dan siswa membacakan hasil dari kesepakatan kelas yang telah diterima dan disepakati. Setelah itu siswa menandatangani kontrak sebagai tanda kesepakatan. Nah, dari kesepakatan kelas ini akan menjadi keyakinan kelas yang harus diaplikasikan oleh siswa di dalam kelas. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, ini dokumentasi saat membuat keyakinan besar bersama siswa. Ya, para siswa menulis dan menempelkan di papan tulis ya apa kelas impian mereka. Ya, pada saat itu banyak macam jawaban yang mereka sampaikan. Ada yang menyatakan bahwa saya ingin kelas saya bersih, Pak. Saya ingin kelas saya ada kipas anginnya di dalam. Ya, makanya kita ya beli sendiri. Oke. Ya, ini setelah ada keyakinan kelas baru kita membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ya, jadi siswa secara bergantian menempelkan di atas papan tulis apa kelas impian mereka atau yang akan menjadi nanti kesepakatan kelas. Nah, itulah dokumentasi dari kesepakatan yang pernah saya lakukan. Namun yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu, pada saat membuat kesepakatan kelas itu harus dilakukan pada awal semester. Iya, jangan pada saat sudah berjalan proses pembelajaran diadakan. Usahakan dilaksanakan pada saat awal semester. Misalnya pertemuan pertama di kelas. Ya, disitulah kita manfaatkan. Ya, kita kasih lihat dulu itu. Dulu ya. Oke. Selanjutnya adalah konsep budaya positif. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, selama pendidikan guru penggerak, materi ini yang memakan banyak tenaga bagi kami bersama dengan teman-teman guru penggerak di angkatan 7. Ya, saya juga bersama dengan Ibu Linda di sini. Ya, banyak tugas yang diberikan dan konsep ini sangat menarik. Apa itu segitiga restitusi? Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, posisi kontrol yang dipakai dalam segitiga restitusi adalah posisi manajer. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, kata-kata atau kalimat yang biasa dipakai pada saat kita ingin menstabilkan identitas terhadap permasalahan siswa, bisa kita gunakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah di SMA terlambat. Kamu satu-satunya yang melakukan ini. Ya, ini termasuk menstabilkan identitas.
Jangan langsung apa kamu atau menunjuk-nunjuk langsung siswa itu. Nah, yang selama ini kan itu yang biasa kita lakukan ya Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya setelah kita menstabilkan identitas, barulah kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi tindakan yang salah, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya seperti, ya, kamu tentu pun punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa diajukan pada tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya, tadi sudah kita buat kesepakatan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas. Ya, seperti pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Nah, di situ siswa akan menyampaikan, ya, membuat siswa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Contoh lain, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh pada saat pada tahapan menanyakan keyakinan. Nah, inilah 3 tahapan segitiga restitusi pada saat kita mau menyelesaikan permasalahan siswa, apakah itu di kelas atau di sekolah. Dan ini juga Bapak Ibu bisa kita praktekkan di rumah untuk anak-anak kita. Ya, jujur saja Bapak Ibu, setelah saya memahami materi ini, yang berubah pada saya adalah saya menyadari bahwa selama ini apa yang saya lakukan adalah salah. Ya, mungkin karena dipengaruhi dari beberapa faktor sehingga saya melakukan ini. Ya, seperti tadi Bapak Ibu banyak-banyak mengatakan bahwa posisi kontrol saya selama ini adalah hukum. Oke Bapak Ibu, selanjutnya adalah untuk menguatkan mengenai segitiga restitusi, saya akan tampilkan video kembali. Jadi beberapa minggu yang lalu saya mengadakan praktek segitiga restitusi kepada salah satu siswa kita di sini. Dan kebetulan skenario yang saya pakai atau saya memanggil Pak Anto pada saat itu. Jadi silakan Bapak Ibu melihat video ini. Ya. Jadi kasusnya adalah Pak Winanto adalah seorang guru mata pelajaran dan Jaskes. Saat itu dia mengajar di kelas 12 MIPA 1 yang mana kelas tersebut adalah pelarian saya. Pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas, tiba-tiba beliau mendapati seorang siswa yang sedang tidur di belakang. Sebut saja siswa itu bernama Rangga. Dia didapati oleh Pak Winanto di dalam kelas dan sebagainya. Nah, ini video skenario-nya. Silakan Bapak Ibu menyaksikan. Teknik dalam
dan melanjutkan mengerjakan tugasnya. Tadi pada saat proses belajar mengajar di kelas Bapak, ada salah satu Bapak yang tertidur. Sama Anda, mungkin perlu diberikan motivasi supaya proses belajar mengajar tetap ada pada cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Bapak Ibu proses segitiga restitusi yang saya lakukan. Ya, jadi kasusnya adalah siswa yang sedang tidur di dalam kelas. Oh iya Pak, siapa Bapak memanggil saya dan aku ke sini? Oh ya, begini Narangga. Tadi Pak Anto melapor ke saya. Rupanya saat dia mengajar di kelas, dia mendapati kami sedang tidur di dalam kelas. Dan itu sudah sering kamu lakukan. Bagaimana seperti itu? Ya benar Pak, memang saya melakukannya karena saya memang sekali. Oke, Bapak mengerti. Pasti kamu tidak sengaja melakukan ini kan? Ya, Bapak juga pernah tidur di dalam kelas pada saat masa sekolah dulu. Hal seperti ini biasa terjadi pada siswa di sekolah. Namun, hal seperti ini diusahakan dihindari. Apalagi pantau adalah guru yang baik di sekolah ini. Masa kamu melakukan ini kepada dia? Ya, maaf saya sampai di sini. Begini Nangga, Bapak memanggil kamu di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak di sini mencoba membantu bagaimana mencari solusi bersama terhadap kesalahan Nangga kepada Pak Anto di kelas tadi. Ya Pak, sejujurnya saya sering di dalam kelas karena ketika malam hari saya keluar dengan teman-teman bermain game online, bahkan sampai pulang malam-malam. Begitu ya, Nanda. Aku belum tahu. Mereka mengetahuinya, bahkan mereka marah dan menghibur saya. Oke, Bapak ngerti. Tapi Bapak ingin yakin mau seperti ini mungkin sampai malam dan hasilnya sekolah kamu sadar itu. Ya Pak, saya ingin berbanyak. Nah, sekarang Bapak mau tanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di kelas. Kira-kira menurut Narangga, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perilaku kamu itu di kelas pada saat Pak Anto mengajar? Keyakinan yang saya langkai yaitu yakni keyakinan tentang menghormati guru dan menghormati teman-teman yang saat proses pembelajaran itu dan tidak melakukan aktivitas pada proses pembelajaran. Bagus sekali, luar biasa. Jadi bagaimana seharusnya kamu berperilaku di dalam kelas? Dengan tidak tidur di kelas ketika proses pembelajaran dimulai. Jadi seperti ini, supaya kamu tidak tidur di kelas pada proses pembelajaran, kamu harusnya bagaimana? Saya harus belajar dengan cara saya harus lebih awal dan mengurangi bermain gadget pada malam hari. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Saya yakin saya bisa melakukannya. Alhamdulillah. Maka sangat sekali mendengarkan. Akhirnya kita bisa menemukan solusi dari permasalahan kamu. Maka doakan semoga kamu bisa menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, bisa memakai orang lain. Ya, nak? Terima kasih, Pak. Baiklah, kakak. Tapi setelah ini kamu menemui Bapak Panto untuk minta maaf ya. Pasti. Oke, sekarang kamu boleh buat kelas kamu. Ingat ya, jangan melakukan habis seperti lagi ya, nak. Oke, tetap sama dengan Anda. Oke. Salam. Jadi itulah tadi contoh video
mengenai segitiga restitusi yang saya pernah lakukan bersama dengan siswa. Ya, kira-kira dengan melihat video ini, saya rasa dan saya yakin Bapak Ibu paham apa itu segitiga restitusi. Bagaimana langkah-langkah melakukannya, ya? Betul, Bapak Ibu? Benar, Pak Bos? Siap. Iya, jadi yang pertama tadi adalah apa? Apa tadi yang pertama? Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Iya, validasi tindakan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Oke, baiklah Bapak Ibu. Ya, saya kira cukup sekian pemaparan dari saya, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu telah hadir di tempat ini bersama-sama berbagi tentang apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Oke, untuk selanjutnya barangkali saya akan kembalikan ke moderator. Silakan Pak. Ya, demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ilham Tamrin SS CGP Angkatan 7. Dan apa yang telah disampaikan itu boleh kita maknai, di mana kita telah lebih memahami posisi kita sebagai seorang manajer dan bagaimana kita menumbuhkan restitusi di dalam kelas. Dan apa yang telah disampaikan hari ini semoga kita aplikasikan dan kita jadikan sebagai aksi nyata dalam proses pembelajaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang perlu di-sharing bersama. Ya, kami buka sesi pertama untuk sharing. Silakan Ibu Mirna. Ya, Ibu Mirna. Ya, itu Ada kepala ibu ganti. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin menanyakan kepada Pak Ilham, melalui program guru penggerak ini, apa tindakan atau langkah yang akan Bapak ambil ke depannya untuk sekolah kita? Cukup sekian. Oke, jadi terima kasih Ibu Mirna telah menanyakan mengenai apa yang saya paparkan tadi. Pertanyaannya adalah apa langkah Bapak setelah selesai menjalani pendidikan guru penggerak ini? Terserah Bapak Ibu, tugas CGP ini sebenarnya sangat berat. Ya, nantinya setelah keluar pengumuman dan lulus dan hilang C-nya, bukan lagi calon tapi sebagai guru penggerak. Iya, sebagai motor ya. Iya, mudah-mudahan itu bisa saya lalui. Amin. Nah, ya, langkah yang saya lakukan adalah, atau tindakan yang saya lakukan nanti ke depannya khususnya untuk di sekolah kita, ya tentu yang pertama saya mulai dari diri saya sendiri. Ya, tentu tidak mungkin saya mau mengimbas dulu kepada teman-teman kalau saya sendiri yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan tentunya selanjutnya adalah tentu untuk menerapkan pemahaman ini, saya pasti tentu membutuhkan yang namanya kolaborasi bersama dengan teman-teman dan juga kepala sekolah dan seluruh lapisan yang ada di dalam sekolah kita. Karena kalau tidak ada dukungannya sama saja, mungkin saya pasti jalan di tempat. Ya, tentu yang saya lakukan adalah mengajak Bapak Ibu untuk melakukan kerjasama, melakukan kolaborasi, sehingga apa yang saya dapat dalam pendidikan guru penggerak ini bisa kita wujudkan bersama-sama. Barangkali itu Ibu Mirna.
Ya, barangkali ada lagi yang lainnya selain dari Ibu Berna. Baik, keren barangkali. Ya. Terakhir barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berdiri Pak Anda. Sangat menarik. Sekali pembahasan tentang CPG calon guru penggerak. Jadi tentang masalah imam guru. Dan selama ini kita sebagai guru bertindak sebagai penghukum. Setelah saya lihat hanya mungkin waktunya yang kita dapat belum bisa kita seluas-luasnya membahas. Saya hanya bertanya, apakah selama ini Bapak memiliki perubahan mengamati, mempelajari tentang apa yang terdapat di calon guru penggerak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ikra. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi kira-kira pertanyaannya adalah, ya apa yang berubah pada diri saya setelah walaupun belum selesai, ya tentang apa yang selama ini saya sudah dapatkan, khususnya pada saat mengetahui 5 posisi kontrol. Terus sekarang Bapak Ibu sama dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Selama ini posisi saya banyak-banyak pada posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Tentunya yang berubah dari saya adalah itu, bahwa saya berpikir bahwa selama ini yang saya lakukan itu pada saat menangani kasus siswa di sekolah kita adalah salah. Nah, kemudian selanjutnya yang berubah adalah kontrol emosi. Iya. Selama ini karena saya sudah tahu, saya sudah pahami tentang bagaimana solusi atau menghadapi siswa yang bermasalah di kelas kita, ya emosi saya itu ya agak-agak sudah terjaga. Ya, dan itu juga berimbas ke keluarga saya, rumah tangga saya. Ya, barangkali itu Pak yang berubah dari saya selama ini setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup sekian perjumpaan kita pada kesempatan ini dalam kegiatan diseminasi mengenai aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini nantinya Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan saya dan juga bersama Ibu Linda untuk menciptakan disiplin positif atau budaya positif di sekolah yang kita cintai. Sekali lagi saya sebelum saya tutup, bila mana ada sesuatu hal yang kurang berkenan pada saat proses kegiatan kita hari ini, saya mohon maaf. Dan inilah barangkali yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu, dan saya ucapkan dengan ucapan wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan kepada ya, jadi saya sudah tutup tadi. Tidak ada lagi pertanyaan dan sudah kita mulai bersama bagaimana menjadi manajer kecil dalam kelas. Posisi kontrol kita sudah pahami, restitusi kita sudah pahami, tinggal aplikasinya ke depan. Dan kami mohon guru penggerak tetap jadi motivasi buat kami, menjadi teladan buat kami supaya kami juga bisa mencuri ilmu dari teman guru penggerak. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.